Pasca kejadian KDRT, disebutkan Ferry Irawan mengalami kebangkrutan. Lalu benarkah Ferry Irawan kini bangkrut? Sebelum kita bahas apakah benar Ferry Irawan kini bangkrut, kita akan flashback tentang perjanjian pranikah antara Ferry Irawan dan Vena Melinda, di mana dalam surat perjanjian tersebut disebut oleh notaris yang saat itu diminta untuk melegalkan perjanjian tersebut bakal menyebabkan Ferry Irawan bangkrut seketika. Pasangan selebriti Vena Melinda dan Ferry Irawan yang resmi menikah pada Senin tanggal 7 Maret 2022 kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, beberapa waktu belakangan ini, isu kekerasan dalam rumah tangga tengah dialami oleh Vena Melinda. Atas kejadian ini, banyak netizen yang menyayangkan kejadian tersebut yang menimpa Putri Indonesia tahun 1994 tersebut. Sejak hubungannya dengan Ferry Irawan dekat, cukup banyak menuai kontroversi dan tidak sedikit netizen yang menyoroti keduanya. Namun, diketahui bahwa sebelum resmi menikah, keduanya telah membuat perjanjian pranikah yang saat ini kembali menjadi sorotan. Sebelum keduanya resmi menikah, hubungan Vena Melinda dan Ferry Irawan memang menuai banyak kontroversi dan sorotan dari netizen serta penggemarnya. Dalam sebuah acara, Ferry Irawan sempat menyampaikan bahwa keduanya sudah membuat perjanjian pranikah. Hal ini diketahui dari video yang diunggah oleh akun YouTube Orami Entertainment pada tanggal 25 Februari 2022 lalu. Surat perjanjian pranikah keduanya kini menjadi sorotan kembali. Dalam surat perjanjian tersebut diantaranya adalah soal pemisahan harta, di mana disebutkan sampai saat ini harta yang dimiliki oleh Vena Melinda adalah milik Vena Melinda sendiri, sedangkan harta Ferry Irawan yang didapatkan setelah menikah adalah milik Vena Melinda. Isi perjanjian pranikah ini pun sempat membuat kaget sang notaris dengan isi yang demikian. Pasalnya, perjanjian itu bisa membuat seketika Ferry Irawan jatuh miskin. Kasus KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan terhadap istrinya kini seolah menjadi bukti akan kekhawatiran sang notaris tersebut. Ferry Irawan tidak hanya terancam kurungan penjara, tapi Ferry juga terancam diceraikan oleh Vena Melinda. Dan hal itu otomatis tidak ada harta yang bisa dibawa oleh Ferry Irawan dari hasil setelah menikah dengan Vena Melinda. Kedatangan Ferry Irawan yang menumpangi taksi online saat mendatangi Polda Jawa Timur seolah menjadi bukti bahwa kini Ferry Irawan mengalami kondisi kesulitan ekonomi yang serius. Bukti kebangkrutan Ferry bisa juga dilihat dari penjelasan Vena Melinda yang menyatakan bahwa selama 3 bulan ini dirinya tidak dinafkahi oleh suaminya. Namun apakah Ferry Irawan mengalami masalah ekonomi itu baru-baru ini saja? Sebelum resmi menikah dengan Vena Melinda, banyak netizen yang berpandangan miring bahwa Ferry Irawan hanya ingin mengincar harta Vena Melinda saja. Hal itu dikarenakan sang aktor yang sudah sangat jarang tampil di TV, dan banyak netizen menganggap bahwa Ferry Irawan adalah seorang pengangguran. Kemudian dalam keterangan polisi, dalam pernyataan kasus KDRT ini, polisi menyebutkan bahwa pekerjaan Ferry Irawan adalah seorang influencer. Itu artinya
peran dirinya sebagai seorang aktor sudah diabaikan. Sementara, jika dirinya disebut sebagai seorang influencer, otomatis harta yang didapatkannya adalah harta untuk sang istri Vena Melinda. Hal itu dikarenakan selama ini mereka membuat video YouTube adalah dilakukan secara bersama-sama. Dan hari ini, ya, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Jawa Timur, dan juga kepada Bapak Kabid Humas sudah keluar SP2HP, yaitu tanggal hari ini, tanggal 12 Januari, ternyata sudah dilakukan gelar dan telah Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini dia suratnya nih, dan dipanggil untuk datang hari Senin, ya, hari Senin. Mudah-mudahan dia menghormati panggilan kepolisian. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mbak Vena, 3 bulan terakhir itu berarti sejak bulan November atau? Terus ini banyak wartawan nanya ke saya, apa sih penyebabnya? Jadi tolong klarifikasi, apakah benar penyebab pertengkaran itu belakangan ini, terutama dia tidak bisa kasih nafkah, dan walaupun tidak kasih nafkah tapi masih ya sangat sering minta hubungan, apa itu namanya itu? Apa kurang ngerti gimana apa itu? Ya. Terus juga mulai cemburu gara-gara dia sudah mau ikut terjun ke politik karena bakal ketemu cowok-cowok yang pakai berlian seperti Hotman gitu, ya. Apakah itu? Jadi ada rasa cemburu, dan juga dalam keadaan kamu stres sudah begitu tapi masih tetap mau dong mah gitu ya. Ya, jadi sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan. Seperti saya telepon ketua DPD, which is itu laki, dibilang saya tidak ngerti marwahnya sebagai istri, mestinya saya yang menelpon. Tapi saya selalu bilang nggak mungkin, karena ini dapil saya, tentunya saya yang paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya. Itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu hanya urusan saya tidak bisa melayani masalah hubungan suami istri. Gimana? Aku diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu? Pada perjalanan Jakarta ke Diri 12 jam itu, ya? Memang dia sudah menilai bahwa saya minta pacaran. Tapi saya bilang, arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Tapi saya sudah bilang, sudah 3 bulan terakhir ini, dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya muntah-muntah, nggak bisa makan. Saya bilang, iya Bi, kalau saya sehat pasti saya iya. Tapi nggak taunya begitu sampai di Kediri jam 9:30 saya ketiduran karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah gitu, untuk melakukan hubungan suami istri lagi. Tapi saya kan nggak mau, saya tarik lagi karena saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dan masyarakat. Akhirnya saya tarik lagi, contohnya jam 6 pagi saya bangun, saya dikirimin link. Kan begitu, kalau nggak keturutan, ada link-link saya mungkin dulu nggak berhijab, pakai baju olahraga, itu disindir lah, inilah dosa jariah, perempuan harusnya nggak begini. Itu sudah sering kali. Saya bilang, apalagi kan saya belum berhijab. Sekarang saya sudah berhijab, nggak mungkin saya melakukan itu. Akhirnya kita ribut, debat, kita ribut. Akhirnya itulah. Dia towel semua organ-organ saya, dan dia kasar lah, dia bilang, saya hanya cuma mau ini itu sahabat. Ya udah begitu memang. Hanya saya bilang, saya mau kerja, hanya kita ribut sampai akhirnya dia meluk. Dia kan begitu. Kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja, dia meluk. Mungkin saya minta maaf. Habis itu jam 7 saya lagi dandan. Dia minta lagi? Bukan, ada lagi. Saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual. Dia kan lagi buang air besar, saya mual. Saya tutup, marah lagi. Kenapa tutup pintu? Makanya saya di rumah kamu juga nggak berani di WC yang sama karena kamu itu gini, kamu bau aja. Saya dia pokoknya hal kecil. Ya saya merasa udah capek, saya ini hanya mau kerja. Tapi ya itu kalau jadi pemicu sampai akhirnya berantem karena saya stres banget. Karena saya merasa saya mau kerja itu susah. Saya kira cukup.